Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini Tristan, Prudence, Bunda, dan Yanda sedang berada di sentra keramik Pleret yang beralamat di Jalan Raya Anjun, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kualitas keramik Pleret telah diakui di Indonesia, bahkan mancanegara. Ribuan keramik yang telah diekspor ke berbagai negara di benua Asia, Eropa, dan Amerika membuktikan jika kualitas keramik Pleret tak bisa dipandang sebelah mata. Di Kecamatan Pleret terdapat 3 desa yang menjadi sentra pembuatan keramik atau gerabah dengan spesialisasi tersendiri, yakni Desa Citeko, Desa Pamoyanan, dan Desa Anjun. Nah, di Desa Citeko dan Desa Pamoyanan merupakan pusat pembuatan genteng, sedangkan di Desa Anjun lebih difokuskan pada keramik tradisional dan fungsi seperti ulekan, kendi, pot bunga, cangkir, gelas, piring, tempat payung, dan lain sebagainya. Bahkan di Desa Anjun terdapat sebuah museum keramik Pleret yang merupakan sebuah tempat untuk wisata edukasi dan budaya kerajinan keramik atau gerabah di Purwakarta. Yuk simak terus videonya sampai tamat ya, karena banyak yang seru-seru di sini teman-teman. Di sini juga kita bisa melihat proses atau cara pembuatan gerabah atau keramik dari awal hingga pembakaran sampai finishingnya ya, pokoknya lengkap komplit. Yuk kita mulai dari awal perjalanan ke Purwakarta ini. In 700 meters, you'll arrive at Museum Keramik Pleret. Nah, ini adalah suasana di sekitar Jalan Pleret, tepatnya di sebelah Museum Pleret Purwakarta di Desa Anjun. Jadi di kiri kanan jalannya itu banyak sekali toko-toko yang menawarkan hasil karya gerabah atau keramik ya, hasil karya kerajinan dari gerabah atau keramik yang bagus-bagus semuanya. Kebanyakan para pedagang keramik Pleret merupakan pengrajinnya sekaligus. Jadi yang dipajang di toko mereka merupakan hasil dari bengkel pembuatan keramik milik mereka sendiri. Gerabah dan keramik lokal asal Purwakarta ini kualitasnya memang sudah diakui dunia. Produk unggulan keramik Pleret seperti cangkir, vas bunga, kendi, hingga celengan, serta beberapa perabot rumah tangga. Menariknya, keramik Pleret merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki pusat penelitian dan pengembangan atau litbang. Fungsi dari lembaga penelitian dan pengembangan khusus keramik di wilayah Pleret tersebut adalah untuk merencanakan jenis keramik yang akan diproduksi. Hebatnya, keramik Pleret enggak hanya melayani pasar lokal saja. Keramik Pleret sudah menjangkau pasar ekspor mancanegara. Sentra keramik Pleret menawarkan pemandangan barang-barang pecah belah yang dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif penduduk lokal. Sentra keramik Pleret selalu dipadati wisatawan, baik pada hari biasa maupun musim liburan. Di sana terdapat banyak tembikar nan unik yang diproduksi oleh sentra industri kecil yang tersebar di sekitar wilayah Jalan Pleret Purwakarta. Oh ya, kita bahas sedikit tentang sejarah keramik Pleret Purwakarta. Jadi menurut staf UPTD Litbang Keramik Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, kerajinan keramik pertama kali masuk ke Pleret pada tahun 1904. Pada waktu itu ada warga yang membuat sesuatu dari segumpal tanah dan dapat difungsikan. Oh ya, tentang harga-harga gerabah atau keramik yang ditawarkan di Pleret Purwakarta ini terjangkau kok ya, jangan khawatir. Harganya mulai 5.000 hingga jutaan rupiah, tergantung pada jenis, bentuk, dan motif dari keramik itu sendiri.
Nah, sekarang yuk kita ikuti proses atau cara pembuatan gerabah atau keramik khas Pleret Purwakarta ini. Tristan sangat antusias sekali ya melihat cara atau proses pembuatan gerabah atau keramik di Pleret Purwakarta ini. Ayo kakak, bisa nggak kak? Perlu kesabaran kak? Iya. Bukan kesabaran. Ikan dijemur ya pak, dijemur, Iya, baru nanti dibakar, sudah dioperasi, dijemur, dikeringkan, terus dibakar, bakar. bisa dicat. Oke. Kalau mau lihat di sana ada finishing. Oh, Di sana masih. lurus aja di sini. Iya, iya. Ada finishing. Kalau itu alatnya yang kayak gininya pak, Wah, ini mah biasa aja ya. ini namanya probot. Yang dibilang kalau di ini alat putar. Oh, alat getar. Sama seperti itu tuh yang pembikinan pembentukan. Robot. Ya. Namanya probot. Ayo. Oh iya kak. Iya ini lihat nih banyak. Tuh. Banyak ya? Ada yang pecah bun. Mana? Aduh iya sayang ya. Coba lihat tuh lagi pembakaran tuh. Naik. Hati-hati tapi. Wow. Banyak sekali kok. Oh kak, ini ada mesinnya sini kak. Ini tuh di dalamnya banyak. Oh, ini di ruangan sini dimasukin. Stres. Oh ya. Di ruangan sini kak disimpan. Ini dibakar. Banyak banget ya. Ini finishing ya bunda? Belum. Ini tuh yang di ini nih. Oh yang di situ ya? Iya. Itu. Ini ya? Itu yang udah putih-putih tuh. Oh iya. Ya. Wow. Ini udah finishing. Tuh lagi bisa dicat. Assalamualaikum. Ini finishing ya pak? Iya. Tuh udah bisa dicat kak. Nih, senyum kakak di situ di foto. Senyum. Nah ini finishingnya. Dicat di sini. Ini cat tembok biasa apa atau? Oh, dari Bandung. Bagus ya. Pas sudah jadinya gini. Walaupun sempat terpuruk atau terseok-seok lantaran pandemi, industri keramik yang terletak di Jalan Arjun, Kecamatan Pleret, Purwakarta ini kembali bangkit. Mulai penghujung akhir tahun 2020, sentra gerabah dan keramik ini kembali bergeliat. Pesanan keramik dan gerabah mulai ramai, seperti ke daerah Jakarta, Bogor, dan pesanan dalam kota. Tangan-tangan para pengrajin mulai asyik bermain dengan tanah liat. Mengukir langsung tanah liat menjadi kerajinan tangan yang menarik. Wajah bahagia tersirat dari pengrajin yang kini kembali menemukan sumber penghasilannya.
Demam berkebun saat pandemi di Indonesia membuat produksi khusus pot bunga banyak diminati oleh masyarakat dalam negeri. Dinding tebal yang dimiliki pot tanah liat dapat melindungi akar tanaman dari perubahan suhu. Alhasil, pot berbahan dasar tanah liat yang unik dan menarik menjadi permintaan khusus bagi para pengrajin. Biar gampang dicetak. Ini asanya gini. Yuk. Sini Kak. Oh. Ini ada lagi. Wah, banyak sekali Kak, ini yang dijemur Kak. Wah. Banyak. Bagus ya? Banyak kok. Ini potnya besar-besar. Tristan. Wow. Bagus ya? Iya. Bagus Kak deh. Kak, ini Kak gede banget Kak. Kalau ini manual Kak. Oh, Yang manual. Nah, kita ini udah selesai belanjanya, barang-barang belanjaannya mau dimasuk-masukin dulu ke mobil. Bunda nih yang ngeborong aneka barang dari gerabah ya, jadi Bunda sekalian mau mengganti peralatan masak dan peralatan minum dulu ya, bertahap deh. Nantinya mau diganti deh, pengennya diganti semuanya ya, karena lebih sehat kalau memakai dari yang berbahan tanah liat, insya Allah. Untuk review peralatan makan atau peralatan masak yang terbuat dari tanah liat, nanti ada khusus videonya sendiri ya. Nanti kita bikin di next video. Kita review deh selengkapnya, komplit ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. See you on my next videos. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.